tidak salah kalau kami Gereja Katolik itu menjadikan Maria yang adalah ibu dari raja itu sebagai ratu, Ya, bagi kami ya begitu, Ibu dari seorang raja, ya wajar dong kita kita angkat, maksudnya gereja mengangkat sebagai ratu alam semesta dalam ajaran gereja. Ya, ratu alam semesta. Begitu. Tadi juga Pak Yohanes juga sempat menyinggung soal devosi kepada Maria ya. Ini termasuk salah satu bentuk penghormatan dari umat Katolik terhadap Bunda Maria. Ini isinya seperti apa, Pak Yohanes? Oh, devosinya. Iya. Jadi devosi kepada Bunda Maria itu pertama harus dipahami dulu makna dari devosi. Devosi itu adalah kebaktian yang bersifat atau berbentuk puji-pujian, nyanyian-nyanyian, doa-doa yang ditujukan kepada Allah melalui Bunda Maria. Nah, satu catatan penting yang harus diketahui oleh umat Katolik pada khususnya maupun umat agama lain supaya juga mengetahui bahwa doa-doa yang dirumuskan oleh Gereja Katolik kepada atau melalui Bunda Maria itu adalah doa-doa yang bersifat trinitaris. Trinitaris itu Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya ambil contoh doa Rosario. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan seterusnya. Lalu Santa Maria Bunda Allah. Di sini itu sudah menyebut Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian mengapa itu terjadi atau rumusan doa seperti itu terjadi atau terumuskan seperti itu? Karena ditarik dari awalnya, yaitu ketika Maria mengandung Yesus itu ada 3 pribadi yang terlibat. Allah melalui malaikat, Roh Kudus yang berkarya untuk mengandungkan dan melahirkan, dan Yesus sendiri sebagai pribadi dari Allah Tritunggal itu dalam dogma Gereja Katolik. Itu dari doa Rosario. Itu dari doa-doa. Kemudian ada ziarah-ziarah. Ziarah itu pergi ke tempat situs-situs Bunda Maria. Kalau secara internasional itu bisa ke Prancis, bisa ke Guadalupe, dan seterusnya. Kalau di Indonesia banyak, Sendang Sono, kemudian di hampir karena begitu menghormati dan mencintai Bunda Maria, jadi Gereja Katolik itu suka sekali mendirikan gua-gua Maria, situs-situs Maria. Di Bangka ini aja Blinyu, kemudian TBS, Taman Bintang Samudra. Kemudian di sana semua, hampir semua tempat ada, semua daerah. Tuh, berziarah dan berdoa Rosario, kemudian ada doa-doa litani. Tapi lagi-lagi saya mau menegaskan berdasarkan ajaran Gereja Katolik bahwa doa-doa yang diungkapkan oleh orang Katolik adalah doa-doa yang bersifat trinitaris, menyebut Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So, berdoa kepada Bunda Maria itu berarti berdoa langsung kepada Allah. Ya, tertuju kepada Allah melalui Yesus Kristus. Nah, pertanyaan, mengapa susah-susah melalui Bunda Maria? Kenapa nggak langsung Yesus saja? Nah, bagi kami, tidak apa-apa melalui Bunda Maria dulu, baru kepada Yesus, Yesus baru kepada Allah. Tidak apa-apa. Itu didasarkan pada realitas historis di mana peran Bunda Maria yang menjadi ya seperti perkawinan di Kana, kemudian nanti di beberapa tempat yang lain atau peristiwa-peristiwa yang lain gitu. Oke, jadi oleh karena itu apa yang Anda diharapkan seperti itu dari hal-hal ini yang harus diteladani oleh seluruh umat Katolik dari sosok Bunda Maria, Pak Yohanes? Baik, terima kasih. Pertama, Maria itu suci. Memang kita tidak bisa mengikuti kesuciannya. Tetapi why not?
kita bisa memproses Berusaha. diri untuk ke sana. Paling tidak mengurangi dosa-dosa kita toh, dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati. Ketika meskipun beliau dipilih oleh Allah, tidak sombong, rendah hati. Rendah hati, dia menerima dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Dan dalam perjalanan karya-karya Yesus, itu sungguh dia menunjukkan kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya. Kemudian dia pendoa. Ya. Maria itu pendoa luar biasa. Segala sesuatu disembah. Yang ketiga, Maria itu adalah orang yang anti kekerasan. Coba cek di kitab suci, ada nggak kekerasan Bunda Maria? Nggak ada kan? Lalu yang kedua, perjuangan. Berjalan kaki, berjalan melindungi Yesus dari ancaman Herodes ke Mesir, terus mengunjungi Elizabeth, itu kan perjalanan kaki. Terus menjadi pendamping Santo Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu, orang sederhana dan seterusnya, tapi luar biasa, sederhana tapi Allah memilih dan seterusnya. Oke. Gitu. Baik, jadi ini menjadi hal-hal yang diharapkan untuk diteladani oleh umat Katolik. Ya, silakan. Ada satu lagi, bukan ada satu. Nah, karena itulah makanya wajar kalau umat Katolik menghormati. Nah, pesan kita adalah ketika umat Katolik berdoa atau berdevosi kepada Bunda Maria, pastikan bahwa berdevosi dan berdoa itu adalah berdevosi dan berdoa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai wujud langsung melalui Bunda Maria, tetapi tetap melalui Yesus.